Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Walasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 Kabupaten 50 Kota Angkatan 6 Kelompok 1 tahun 2023. Pada kali ini saya akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara di tengah-tengah isu kontemporer yang terjadi pada saat ini. Sebelum saya melakukan wawancara, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang narasumbernya. Yang pertama, beliau bekerja sebagai ASN di lingkup Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Yang kedua, beliau bekerja sebagai ASN, yaitu dosen di Universitas Syiah Kuala Aceh. Dan yang terakhir, saya akan mewawancarai seorang mahasiswa S2 luar negeri saat ini sedang menempuh pendidikan di Bristol University dan beliau juga selaku awardee LPDP. Bagaimana keseruan wawancaranya? Yuk, simak video berikut ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Windy. Sebelumnya mengucapkan terima kasih kepada Bapak karena di tengah kesibukan Bapak dalam bekerja, Bapak telah meluangkan waktu dan bersedia untuk menjadi narasumber Windy di siang hari ini. Oke, sebelumnya Windy ingin menjelaskan tujuan dari melakukan wawancara ini. Yang pertama itu untuk memenuhi Latsar agenda 1. Yang kedua itu Windy ingin berbagi video edukasi terkait wawasan kebangsaan dan aksi bela negara seperti itu. Nah, sebelum kita mulai wawancaranya, apakah Bapak bersedia menjadi narasumber Windy pada siang ini? Ya, bersedia. Oke, terima kasih banyak, Pak. Mungkin sebelum kita mulai wawancara, bisa perkenalan singkat terlebih dahulu dari Bapak. Silakan, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya perkenalkan, saya nama Adi Suara. Saya dinas di Inspektorat Provinsi Sumbar. Jadi salah satu ASN di Pemprov Sumatera Barat. Demikian. Ya, Pak. Karena Bapak selaku ASN, berarti wawasan kebangsaan dan aksi bela negara itu sudah kedengaran tidak asing lagi ya, Pak? Ya. Nah, menurut Bapak, apa sih wawasan kebangsaan itu dan apa sih aksi bela negara tersebut? Wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap negara kesatuan negara Indonesia, baik secara wilayah maupun kedaulatan negara. Seperti pengetahuan saya, seperti itu. Ya. Nah, kalau itu kan wawasan kebangsaan ya, Pak. Iya. Kalau aksi bela negara tersebut apa sih benar-benar? Kalau aksi bela negara itu konsep bagaimana kita memandang terus berperilaku terhadap kelangsungan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Artinya bagaimana wujud kontribusi kita menjaga keutuhan antar istri itu Iya, ya, Pak? lebih kurang seperti itu ya. Nah, selaku Bapak sebagai ASN, apa sih peran yang bisa Bapak lakukan sebagai wujud aksi bela negara? Ya, sebagai ASN kita dalam wujud bela negara itu dia mempertahankan apa yang telah diperjuangkan oleh para pejuang kita yang terdahulu. Jadi dalam mengisi kemerdekaan seperti itu. Jadi mungkin dalam mengisi kemerdekaan itu apa yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengisi dengan di dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian kita laksanakan dengan sepenuh hati, disiplin dan berakhlak yang sebagaimana yang telah yang telah digaungkan oleh para pemimpin kita seperti itu. Menurut Bapak, apa sih ancaman yang sedang dihadapi Indonesia saat ini? Ya, kalau ancaman yang kita lihat adalah tergerusnya rasa persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita tidak bisa berperilaku yang bagus, yang bisa mempertahankan persatuan dan kesatuan, ya nantinya ya seperti itulah kelangsungan
pembahasan kita ke depan itu terkait mengenai persatuan ya Pak. Iya. Nah, apa sih solusi menurut Bapak yang bisa kita lakukan? Mungkin bisa mulai dari pribadi untuk menjaga kebutuhan NKRI ini biar tidak terjadi perpecahan untuk menjaga kesatuan. Bagaimana sih menurut Bapak? Ya, misalnya dengan contohnya kita di tahun politik ini, itu kan ancaman memang terhadap persatuan dan kesatuan, di mana apabila kita memilih salah satu dari calon-calon yang ada nantinya, kita sebagai ASN tentunya harus bersikap netral untuk hal tersebut. Jadi apabila di lingkungan pun kalau ada ini memihak salah satu pihak, kita harus berperilaku netral, kita harus bisa tidak terpengaruh kepada salah satu calon. Jadi di dalam lingkungan pun kita usahakan lah, apabila ada yang memihak salah satu calon, tidak usah dengan kekerasan. Mungkin kita ikut ya sebagai partisipasi yang baik saja. Ini seperti itu ya. Itu artinya ketika orang lain mencoba mencapaikan kepada kita, disitulah peran kita sebagai ASN untuk bersikap netral. Iya, Ya, Pak? harus netral. Oke, baik. Nah, tadi kan Bapak bekerja di Inspektorat ya, Pak. Sangat menarik kalau menanyakan terkait isu kontemporer itu salah satunya korupsi. Iya. Nah, menurut Bapak gimana sih akar korupsi di Provinsi Sumatera Barat ini, Pak? Kalau kita lihat di dalam apa namanya angka korupsi yang di Sumatera Barat, untuk Sumatera Barat masih termasuk kecil dibandingkan dengan provinsi lain. Jadi ya mungkin di dalam pembinaan, apalagi yang di Inspektorat, itu masih berjalan dengan baik. Jadi kalaupun ada hal-hal yang menjadi temuan, paling itu ya kesalahan administrasi. Dan kalau kesalahan administrasi kita bina untuk menjadi perbaikan oleh instansi untuk kedepannya, agar kesalahan administrasi tersebut tidak terjadi lagi. Berarti berdasarkan penjelasan yang Bapak uraikan tadi, sudah ada itunya ya Pak, solusinya seperti melakukan pembinaan ya seperti itu Iya, Pak. iya. Pak, semua pertanyaan sudah Bapak jawab dengan baik dan ini mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dan juga telah melakukan sharing terkait informasi, wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Terima kasih banyak Pak. Iya, Windy. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Halo, selamat malam, Windy. Sebelumnya Windy ucapkan terima kasih banyak kepada Kakak karena telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Kakak untuk melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Sebelum kita melakukan wawancara ini, Windy ingin menjelaskan tujuan melakukan wawancara ini. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas Windy, tugas Latsar di agenda 1. Yang kedua yaitu untuk memberikan video edukasi terkait wawasan kebangsaan dan aksi bela negara seperti itu. Nah, sebelum kita memulai wawancara, apakah Kakak bersedia menjadi narasumber Windy? Sedia. Sedia dong. Nah, sebelum kita mulai nih Kak, mungkin diminta dulu kepada Kakak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalan diri ya. Oke, Ya. Aldisa Melisa. Kalau gelar formalnya SHMH. Sekarang saya berasal dari Sumatera Barat. Sekarang ditugaskan di dosen di Fakultas Hukum Universitas Syakuala. Jadi PNS itu PNS Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Selaku Kakak sebagai ASN, tentunya tidak asing lagi ya mendengar wawasan kebangsaan dan aksi bela negara ini. Iya, karena itu dasar ya. Dasar Iya, untuk mengarungi kayaknya kehidupan berbangsa dan bernegara tuh kayaknya. Nah, menurut Kakak apa sih wawasan kebangsaan itu sendiri?
Wawasan kebangsaan ya. Kalau wawasan itu kan sebenarnya cara pandang ya, cara pandang, paradigma, pola pikir, pemahaman, dan konsep untuk bagaimana kita melakukan sesuatu untuk negara atau mengetahui secara mendalam negara kita, baik dari segi NKRI-nya, baik dari segi undang-undang dasarnya ataupun Pancasilanya, karena itu yang menjadi dasar seseorang itu memiliki wawasan tentang kebangsaannya gitu. Jadi lebih ke pemahaman dan konsepnya gitu. Nah, luar biasa sekali. Nah, kalau aksi bela negara itu sendiri apa sih menurut Kakak? Aksi bela negara ya, kalau aksi bela negara tuh implementasi ya, lebih kepada menurut saya ya, jadi itu implementasi dari apa yang sudah kita kita ketahui, kita pahami, dan itu menjadi nyata di dalam tingkah laku kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kita melakukan sesuatu itu dalam rangka kita sebagai warga negara untuk membela negara kita gitu, untuk mencintai bangsa kita gitu. Jadi lebih ke implementasinya gitu. Nah, terkait aksi bela negara ini, Kak, selaku Kakak sebagai ASN, khususnya tenaga pendidik, apa sih aksi bela negara yang dapat Kakak lakukan? Ya kalau aksi bela negara kan kalau di apa ya secara umum ya, kalau secara umum itu kan pendidik ataupun siapapun ASN ya, ASN pada umumnya itu pasti memiliki agenda-agenda upacara-upacara khusus tuh. Yang misalkan upacara 17 Agustus, memang itu setiap kementerian itu diwajibkan, pemerintah daerah juga diwajibkan, semua sekolah-sekolah juga gitu ya. Kemudian juga upacara-upacara seperti Hari Pahlawan, kemudian Hari Pendidikan Nasional. Nah, karena kita dari dosen ya, karena dosen itu juga mempunyai kewajiban gitu untuk ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tuh ya. Jadi dia sebagai tonggak pilar utamanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berarti banyak sekali aksi bela negaranya, salah satunya ikut upacara. Kemudian kalau di kelas itu kita juga bisa menanamkan itu bela negara, sayang kepada negara, gitu, cinta kepada negara. Misalkan dengan buang sampah pada tempatnya gitu ya, atau nanti menggunakan fasilitas negara tuh. Kalau saya tuh biasa di kelas setelah selesai kuliah itu saya selalu mematikan lampu, apalagi kalau di kuliah akhir ya. Kalau di akhir itu di sore itu kan, nah sore itu saya selalu membersihkan papan tulis gitu, itu juga bentuk aksi bela negara. Walaupun misalnya jangan yang terlalu yang gimana-gimana, wah harus ikut pendidikan militer atau harus pengabdian ke daerah mana, tapi dalam kehidupan sehari-hari aja tuh kita bisa melakukannya setiap hari gitu ya. Terutama untuk mahasiswa juga kalau dosen itu kan ada pendidikan ada kewajiban untuk pengabdian kepada masyarakat. Nah, itu juga bagian dari aksi bela negara yang harus dilakukan memang gitu. Luar biasa sekali. Kalau dari segi cerita Kakak, ya artinya kita nggak usah mulai dari yang besar atau yang kecil seperti menggunakan fasilitas di tempat kerja, mematikan apa tadi? Lampu ya, AC, ketika hari panas. kemudian ya infokus dan segala macam tuh kalau dosen kan. Gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak apa sih ancaman untuk Indonesia ke depannya? Menurut Ancaman ya? Ya. Ya, kalau ancaman itu kan memang terkait banget dengan bela negara ya. Karena ancaman itu kan ada 3 tuh. Bisa ancaman untuk kedaulatan, bisa ancaman keutuhan dari Sabang sampai Merauke, atau juga bisa ancaman untuk keselamatan, baik keselamatan sumber dayanya, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya, terutama generasi muda gitu. Jadi kalau ancaman itu juga bisa datang dari dalam dan bisa datang dari luar. Ya, jadi kalau misalnya dari dalam itu kita dari luar ya, kalau dari luar itu kan contohnya masuknya budaya-budaya yang tidak sesuai dengan dasar-dasar negara kita atau nilai-nilai luhur bangsa kita. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kemudian kalau untuk yang dari dalam itu biasanya perpecahan ya. Dia menimbulkan kalau istilah anak kerennya itu disintegrasi gitu, perpecahan. Jadi perpecahan itu ancaman yang paling nyata gitu. Bukan hanya face to face ya, maksudnya ketemu kemudian berantem antara satu suku dengan suku lain, tapi ancaman yang paling menakutkan itu ancaman di media sosial, hate speech, hoax, dan lain-lainnya itu yang bisa membuat kita menjadi salah informasi, misinformasi, disinformasi. Nah, itu yang membuat kita mengancam persatuan itu sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya ancaman kita yang paling benar-benar menakutkan itu adalah bagaimana persatuan itu menjadi hal yang sangat sulit nantinya kalau misalkan peran dari generasi muda terutama itu tidak kuat gitu dalam hal persatuannya gitu. Menarik sekali. Nah, terkait ancaman,
selanjutnya ini terkait dengan isu-isu kontemporer, itu salah satunya tentang narkoba. Apalagi sekarang kakak tinggalnya di itu ya di Aceh. Nah, gimana Iya sih betul. penanganan masalah narkoba di sana? Dan juga kakak sebagai backgroundnya sebagai orang hukum. Nah, Mhm. bagaimana penerapan hukum terhadap penggunaan narkoba di sana? Seperti itu. Gimana kak? Oke, kalau narkoba itu sebenarnya bukan isu isu sekarang aja, tapi memang dari dulu tuh memang narkoba Ya. itu ada gitu. Cuman sekarang itu menjadi lebih gaung itu menjadi lebih besar karena memang aksesnya mudah, kemudian juga akses informasi terhadap orang-orang yang ketangkep narkoba ataupun orang yang punya narkoba itu menjadi lebih gampang gitu untuk diketahui. Jadi narkoba itu adalah ancaman dari generasi ke generasi selanjutnya gitu ya. Jadi apalagi di zaman sekarang itu seperti yang tadi kita udah bilang bahwa itu ancamannya bukan ancaman ya, tapi lebih ke prakteknya itu sangat mudah gitu. Mobilitasnya sangat gampang. Orang-orang dari luar negeri itu sangat gampang nih narkoba ke kita gitu kan. Jadi kalau dilihat dari pola penegakannya sebenarnya undang-undangnya sudah ada, sudah sangat tegas ya. Bahkan ada yang kemarin itu dihukum mati ya. Tetapi kan yang namanya penegakan hukum itu tidak hanya dilihat dari konteks penegak hukumnya saja. Jadi kalau dalam hukum itu ada substansinya, ada substansi hukumnya, undang-undangnya, kemudian ada penegak hukumnya, kemudian ada budaya masyarakatnya. Jadi ketika budaya hukumnya bagus, substansi undang-undangnya bagus, kemudian penegak hukumnya itu tidak tebang pilih, maka penegakan terhadap narkoba itu, penegakan terhadap tindak pidana peredaran narkoba itu bisa ditangani dengan maksimal gitu kan. Tetapi kan kadang-kadang budaya kita nah kita tidak didukung dengan budaya yang benar-benar padu gitu untuk penegakan itu. Jadi kalau di Aceh sendiri, apalagi BNN itu udah merilis ya remaja dari umur 20 sampai 35 tahun itu 60% itu dari 100% tuh 60%-nya itu adalah remaja itu yang menggunakan narkoba dari umur 20 tahun sampai 35 itu. Belum lagi yang usia 15 sampai 20 itu juga banyak gitu. Nah, jadi memang apalagi di Aceh ya, itu kan ladangnya memang hari ini dibakar di kabupaten mana, besoknya muncul lagi di kabupaten mana gitu. Jadi disalahgunakan sih tepatnya gitu, disalahgunakan. Jadi akhirnya memang banyak jenis-jenis narkoba, terutama kalau di Aceh itu yang paling terkenal itu adalah ganja ya. Nah itu yang benar-benar harus diperhatikan gitu. Itu perlu kerjasama semua pihak gitu. Dan di setiap provinsi kan udah ada BNP ya, Badan Narkotika Provinsi. Nah itu yang sama-sama harus mengawasi gitu pola kinerjanya mereka gitu. Wah, luar biasa sekali. Sangat begitu detail penjelasannya kak. Ya mungkin karena ini ya backgroundnya hukum pidana Ya, gitu. benar ya. Kak, dari semua pertanyaan yang telah Windy berikan, semua sudah terjawab dengan sangat baik. Sebelum Windy tutup, Windy pengen mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya. Dan nanti izin ya Kak, kalau ini bakal ditayangkan di YouTube untuk tugas Windy di agenda 1 ya Kak. Oke, boleh. Nah, terima kasih banyak ya Kak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Windy ucapkan terima kasih kepada Miss Dina yang telah meluangkan waktunya. Tentu saat ini lagi sibuk ya, Miss, lagi sibuk bikin itu namanya tesis atau apa tuh, Miss? Di disertasi. Ini Miss tadi baru kelar banget. Oh ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara ini, Miss. Nah, Miss. Oke, nah di sini kita akan melakukan wawancara tentang wawasan kebangsaan dan aksi bela negara. Nah, sebelumnya Windy pengen menjelaskan tujuan dari kegiatan ini. Yang pertama itu untuk memenuhi tugas Windy, tugas besar di agenda 1. Kemudian juga untuk berbagi edukasi terkait mengenai wawasan kebangsaan dan aksi bela negara yang dilakukan oleh orang-orang dari berbagai latar belakang dan profesi. Seperti itu. Nah, sedikit tentang wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga negara. Kemudian adapun bela negara itu tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan NKRI seperti itu. Nah,
Sebelumnya Miss Dina udah pernah dengar wawasan kebangsaan? Hmm, Miss jawabnya dalam bahasa boleh nyampur-nyampur atau I should talk in Indonesia? Boleh campur, Miss. Eh, pastinya sering dengar ya kalau misalnya wawasan kebangsaan, bela negara sebagai warga negara Indonesia yang baik, pasti kita semua pernah diajarkan itu dari SMA. Miss itu udah sering ikut-ikut workshop karena di SMA Miss dulu juga anggota OSIS, jadi kita lumayan sering ikut kegiatan yang berkaitan dengan kedaulatan, bela negara, dan juga seminar-seminar seperti itu. Bahkan sekarang juga karena lagi di luar, lebih banyak mempromosikan kegiatan-kegiatan yang berhubungan juga dengan NKRI. Oke, seperti itu. Bagaimana dengan bela negara sendiri? Apakah Miss sudah pernah dengar? Dan apa yang Miss ketahui tentang bela negara? Well, that's really interesting kalau kita bicara tentang konsep bela negara ya. Mungkin kalau misalnya kita balik ke beberapa dekade ketika para pejuang di zaman sebelum kemerdekaan, mungkin bela negara yaitu membebaskan bangsa kita dari penjajah. Nah, sekarang di konteks yang kita sudah merdeka, bela negara ini sangat-sangat luas cakupannya menurut Miss ya. It's really wide, it's really broad, and then it depends on the person, depends on an individual how to define it. Bagaimana mereka mendeskripsikan sikap bela negara sendiri. Nah, bagi Miss sendiri, konteksnya sekarang karena sedang berada di luar, bela negara itu yaitu menjaga nama baik bangsa Indonesia di di hadapan negara-negara lain, karena Miss berinteraksi dengan banyak orang dari negara-negara lain per saat ini, dan juga dari sini aksi bela negara Miss berkontribusi lewat PPI UK, Persatuan Pelajar Indonesia di Inggris. Itu kita bela negara kita banyak dalam konteks membantu anak-anak dan membantu anak-anak, membantu warga negara Indonesia yang kena musibah. Kita menggalang donasi ketika gempa Cianjur kemarin, ketika ada gunung meletus, dan juga kita banyak membuat program untuk anak-anak yang kurang beruntung, yang mereka ingin apply untuk beasiswa-beasiswa yang sangat terkenal di negara kita, dan kami menyediakan mentoring program. Jadi membuat definisi ini sendiri, itu bela negara dari konteks Miss adalah ya bermanfaat bagi warga negara Indonesia meskipun kami ada di tempat yang sangat jauh dari Indonesia ya, yang ribuan mil sejauhnya, dan juga kita beda waktu 6 jam, tapi sikap bela negara itu nggak hanya di Indonesia, dan kayaknya di luar tuh bakal lebih berasa menurut Miss. Nah, berdasarkan penjelasan Miss tadi, kan sekarang Miss lagi stay di Inggris ya, Miss? Nah, Exactly. ya, apa sih kendala dalam melakukan aksi bela negara, artiannya di negeri orang seperti itu, Miss? Sebenarnya hal yang paling jadi tantangan yaitu image kita sebagai warga negara Indonesia ya. Apalagi dengan Miss yang Muslim, dan di sini itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan keislaman, dan juga karena kan identitas Miss di sini kan nggak ketahuan langsung orang Indonesia ya. Mostly orang akan nyangka dulu, are you Malaysian? Banyak orang yang akan nyangka Malaysia karena mungkin banyak juga Muslim di Malaysia, dan juga orang akan bertanya, oh Indonesia itu di mana? Where is it? Terus apa aja sih makanannya? I have to know everything, kayak biar nggak salah menjelaskan. Miss banyak cari tahu ini sebenarnya gimana sih, kita ada beberapa bahasa, apalagi Miss kebetulan kan belajar bahasa Inggris ya, bahasa Inggris ini kan di S2 Miss juga bahasa Inggris. Nah, ada konsep ketika kita belajar, kalau misalnya kebetulan disertasi Miss sekarang tentang itu, apakah bahasa Inggris itu mengikis rasa identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan menghilangkan nasionalisme dan patriotisme dalam diri kita karena kebanggaan kita terhadap bangsa, terhadap bahasa Inggris. Nah, itu juga jadi satu pemikiran tersendiri. Sebenarnya kebanggaan bisa berbahasa Inggris ini, apakah ini benar-benar bikin luntur kecintaan kita terhadap bangsa kita nggak ya? Ada pelajarannya seperti itu. And then that is my work, itu yang kali ini Miss kerjakan di proyek disertasi Miss. Dan Miss rasa itu adalah salah satu hal yang membuat Miss berpikir bahwa sebenarnya kita mempelajari bahasa Inggris itu apakah benar untuk pride-nya atau manfaatnya, dan dengan pemerintah mengambil sikap bahwa bahasa Inggris dihilangkan di SD ini untuk melindungi bahasa Indonesia, sudah sejauh mana sih ini tuh kompatibel nggak untuk dijalankan, dan itu tantangan sih buat Miss untuk menemukan bahwa benar nggak bahasa Inggris ini mengganggu kedaulatan bahasa Indonesia. So I think that's one challenge that I found. Terus yang kedua terkait identitas tadi, Miss lebih banyak
menggali budaya kita lagi, biar Miss punya banyak pengetahuan dari berbagai provinsi. Because I meet so many people, Miss banyak sekali ketemu dengan orang-orang dari negara lain yang luar biasa banyaknya, karena vibe-nya sangat internasional sekali ya, karena teman-teman Miss dari negara lain kebanyakan nggak ada yang dari Inggris, malahan semuanya dari negara lain. So I have to know my country very well. Miss harus sangat tahu apa yang Miss representasikan dari segi agama, culture, bahasa, dan salah satunya untuk berkontribusi dari jarak jauh. Ketika Miss bawa misalnya challenge ini dalam organisasi, karena Miss lagi ada di PPI UK, ketika itu sulit bekerja sama dengan NGO karena kita jarak jauh, kita nggak bisa memastikan. Misalnya kita punya kerjasama ketika gempa Cianjur kemarin. Nah itu kan kita perlu kerjasama dengan NGO untuk turun ke lapangan. Kita ngumpulin dana di PPI UK, itu dananya lumayan besar, sekitar 30-an. Nah itu kita salurkan ke beberapa NGO, dan itu nggak mudah juga kan untuk menseleksi karena kita ada di tempat yang jauh ya. Tidak it is not impossible, bukannya tidak mungkin untuk berkontribusi, tapi memang challenge-nya ada untuk tetap berkontribusi kepada bangsa tadi. But we made it. Berarti lebih besar tantangannya kalau di luar itu ya, Miss. Lebih besar tantangannya memang. Ya, kita harus mempelajari tentang Indonesia, budaya dari Indonesia, karena Ya, jangan sampai kita salah mempresentasikan. ya benar-benar. Kemudian, menurut Miss Dina, apa sih tantangan Indonesia ke depan, dan apa sih ancaman Indonesia yang akan terjadi di masa depan menurut Miss? Sebenarnya banyak sekali kalau misalnya kita bicara dari segala bidang, tapi Miss akan berbicara dari bidang Miss ya, karena Miss expertise-nya di bidang pendidikan dan juga bahasa Inggris. Ada banyak hal dalam bidang pendidikan yang akan dihadapi Indonesia, yaitu kita yang masih rendah dalam kualitas pendidikan. Itu dari PISA, dari itu kita tuh masih masuk ranking paling bawah dari segi kualitas pendidikan. Nah, kita punya PR untuk dengan kurikulum yang berganti tiap sebentar, dan juga pada dasarnya pergantian itu tidak dilengkapi dengan support yang luar biasa. Jadi kebanyakan negara kita tuh bingung, guru-guru bingung. Jadinya kurikulum itu hanya berubah secara covernya saja, tapi prakteknya tetap sama dengan metode tahun 1970-an. Jadi sebenarnya pendidikan itu stagnan pada satu metode. Nah, juga terkait masalah bahasa Inggris, yang paling berbahaya sebenarnya itu linguistic imperialism. Nah, itu yang baru Miss pelajari adalah bagaimana Bang linguistic imperialism. Linguistic imperialism itu adalah kita terjajah tapi secara bahasa. Pasti banyak anak-anak yang merasa lebih bangga memakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Pasti banyak pride-nya jadi lebih naik dan mereka jadi lebih bangga sekali. Orang tuanya juga pasti akan sangat membanggakan ketika anaknya memakai bahasa Inggris daripada anaknya memakai bahasa daerah dan memakai bahasa Indonesia. Ini adalah ciri-ciri imperialism. Ada kemungkinan suatu saat kita nggak punya bahasa daerah, yang saat ini bahasa daerah kita itu sekitar 770 etnik vernacular language, bahasa daerah. Ada kemungkinan ini akan hilang karena orang tua mulai mengajarkan anak-anak bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, bukan lagi bahasa daerah. Sementara bahasa daerah itu sebenarnya adalah kekayaan kita, one of our asset. Nah, bahasa Inggris akan menjadi semakin kuat karena pride yang dimiliki tadi, manfaat yang diberikan oleh bahasa Inggris tadi. Nah, dengan pride yang dimiliki anak-anak dan orang tua sangat highly aware dengan pentingnya bahasa Inggris, of course ini tidak salah ya. Tapi ini jadi memperkuat posisi bahasa Inggris di dunia. Nah, sangat kecil kemungkinannya untuk kita misalnya bahasa Indonesia. Ya, pasti ada pertanyaan kan, kenapa nggak bahasa Indonesia? Kenapa harus bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu akhirnya dengan munculnya IELTS, munculnya institusi-institusi seperti British Council, Inggris meraup untung ekonomi yang luar biasa dari IELTS. Dan juga semua asesmen yang luar biasa. Dan kita tidak sadar kalau kita terjajah. Dari perspektif linguistic imperialism itu, kita tidak sadar bahwa kita terjajah. Lihat aja kalau misalnya bahasa Inggris ya, bahkan Miss sendiri mengakui, because I live with this ya, karena Miss tuh dari SD tuh belajar bahasa Inggris dan bahasanya nyampur-nyampur. And then I learn, dan Miss belajar. Ketika Miss bertemu dengan linguistic imperialism ini, Miss berpikir, ya kemungkinan di masa depan banyak anak-anak yang nggak bisa bahasa Indonesia lagi karena sudah belajar bahasa Inggris dari kecil. Sedangkan bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai salah satu identitas kita. Bahasa Indonesia adalah identitas kita sebagai warga negara Indonesia, tapi nggak banyak orang yang proud dengan memakai bahasa Indonesia sekarang. Malahan bahasa Inggris itu jadi measure of intelligence, ukuran pintar atau enggaknya seseorang. Ini salah satu potensial konsekuensi yang akan dihadapi oleh negara kita kalau misalnya kita tidak wise. Dan Miss sangat
sangat ingin sekali menemukan solusi dari masalah ini nanti. Karena kita nggak mungkin menolak gelombang pentingnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Iya, itu penting. Nah, tapi karena perspektif ini, jadinya bahasa Inggris itu semakin kuat. Nah, untung ekonomi yang diraih oleh Inggris karena bahasa Inggrisnya dipelajari di seluruh dunia itu luar biasa. Jadi dosen-dosen MIS meskipun mereka ngajar bahasa Inggris, itu mungkin salah satu yang bikin belajar di luar negeri itu menurut MIS sangat membuka pikiran. Karena mereka membawa kita beyond the language. Kalau mungkin, sorry, tanpa MIS berniat mendiskreditkan pendidikan yang di dalam negeri kita, Ya. S2 pendidikan bahasa Inggris di dalam negeri, teman-teman MIS hanya belajar bagaimana cara mengajarkan bahasa Inggris. Pedagogiknya ini segala macamnya. Nah, MIS itu diajarkan teori-teori linguistik imperialism, bahasa Inggris yang menjadi komoditas, bahasa Inggris yang untuk les bahasa Inggris hanya bisa diakses oleh orang elit kebanyakan, dan bahasa Inggris dengan tempat kursus yang terbaik, guru-guru terbaik, itu kan nggak bisa diakses oleh semua orang. Nah, jadi bahasa Inggris ini punya peran penting di negara kita. Either itu menjadi hal yang bermanfaat atau ini nanti akan jadi bencana terhadap generasi-generasi kita yang nggak mampu meng-afford bahasa Inggris untuk belajar di tempat-tempat les terbaik, dan mereka nggak menyadari pentingnya bahasa Inggris, dan juga untuk generasi-generasi kita yang sangat bangga memakai bahasa Inggris dan nantinya nggak bisa bahasa Indonesia. So ini dari bidang MIS ya. Kalau dari bidang lain mungkin banyak tentang perkara IT kan pasti banyak sekali masalah. That's why we learn. Dan MIS sangat pengen work untuk itu, gimana caranya kita nggak kehilangan identitas sebagai bahasa Indonesia, sebagai bangsa Indonesia, dan kita nggak merasa over proud dengan menggunakan bahasa Inggris gitu. I think that's what I'm working on. Berarti di sisi lain ada negatifnya juga ya, Miss. Kayak Ada negatif. ya mempermudah rasa itu ya, nasionalisme, rasa cinta tanah air, karena mereka lebih merasa menggunakan bahasa Inggris itu lebih keren, atau yang kata Miss tadi lebih Keren. ya seperti itu. Nah, Miss, kalau terkait itu ada namanya isu-isu kontemporer. Nah, salah satu isu kontemporer itu ada narkoba, pencucian uang, kemudian korupsi, dan juga terakhir proxy war. Nah, kalau dari segi kalian lihat nih, misalnya narkoba nih, kalau menurut Miss, bagaimana pencegahan untuk anak muda biar mereka tidak terjerumus menggunakan narkoba? Interesting question. Sebenarnya ini awalnya dari rumah ya. Kalau menurut Miss, peran penting orang tua tuh nggak terkalahkan. Karena anak-anak yang dibekali dari kecil dengan ilmu agama, dengan konsep mana yang benar dan yang baik, itu mau sejauh manapun mereka pergi, mau kemanapun mereka pergi, itu kalau misalnya sudah tahu yang mana yang baik dan yang benar, itu insya Allah nggak bakal kenapa-kenapa siapapun temannya. Karena mereka sudah punya bekalnya di dalam diri mereka sendiri, dari kecil sudah diajarkan. Dan juga for example misalnya Miss merantau ke Jakarta misalnya ya, tapi dengan hingar-bingarnya hidup di Jakarta, tapi nggak pernah terpengaruh rasanya ya, pulangnya tetap jam pulang yang disuruh orang tua, padahal nggak pernah disuruh jam segitu loh gitu. Of course kita nggak bisa one concept for all ya. Makanya generasi sekarang kan dibanding kita, mereka punya exposure yang sangat kuat terhadap teknologi ya. Zaman kita kan HP-nya masih HP Nokia biasa ketika kita SMP atau SMA. Nah, anak-anak sekarang itu punya akses ke HP, bahkan orang tua memang sudah memberikan anak-anaknya HP dari mereka SD, malah sepupu Miss juga. Dan mereka di situ punya akses mau ngapain aja dan mau lihat apa aja. So again, parents play a very important role. Kalau misalnya ilmu agamanya diajarkan dengan baik, di dalam diri mereka sudah tertanam mana yang benar dan yang salah, insya Allah nggak bakal apa-apa sih menurut Miss. Terus orang tuanya juga bisa membuat anaknya terbuka. Dan narkoba itu kan kebanyakan datang, mereka biasanya membujuk orang yang lemah ya. Lemah ini maksudnya mereka yang punya masalah, yang nggak punya tempat bercerita, yang nggak punya tempat untuk berkeluh kesah. Jadinya narkoba kan punya Sebagai pengalihan ya, Miss? Ya, sebagai pengalihan. Narkoba itu punya zat yang bikin mereka lupa kan. Lupa ini kan maksudnya dalam state flight. Ya. Nah, bagi mereka yang paham agama, cara lupa itu kan berdoa.
bagi kita yang muslim kan kita banyak berdoa, kita banyak terus kalau misalnya kita punya teman kita sharing, menurut Miss mereka yang terjerat narkoba itu mereka tidak memiliki orang-orang yang dekat yang membuat mereka merasa di-embrace, merasa di-support, merasa memiliki seseorang untuk berbagi, jadinya pelariannya narkoba. So it started with home. Kalau misalnya orang tuanya bisa memberikan perlindungan yang seharusnya, perhatian, bisa jadi teman, dan dan anaknya punya basic yang kuat dalam agama dan juga pengetahuannya kalau ini zat apa, ini boleh atau tidak, insya Allah nggak apa-apa sih. Oke. Berarti emang dari didikan orang tua ya, Miss. Emang keluarga itu emang menentukan dan juga memberikan didikan ke depannya bagi anak-anak untuk tidak terjerumus menggunakan narkoba. Artinya lingkungan juga ya. Exactly. Oke, baik. Miss, tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan semua sudah terjawab. Ya, sebelumnya Windy mengucapkan terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dan semoga kuliahnya dilancarkan ya, Miss. Thank you so much, Windy. It's really great seeing you after a while. I hope you have a very great life. Oke, baik. Setelah kita melakukan wawancara dengan 3 narasumber yang berbeda, nah, saya akan mengambil kesimpulan dan mencoba menganalisa dari hasil wawancara tersebut. 3 dari 3 narasumber memahami betul apa itu wawasan kebangsaan. Mereka tidak hanya memahami wawasan kebangsaan, tetapi mereka telah mewujudkan aksi bela negara sesuai profesi masing-masing. Sebagai contoh, yang pertama itu narasumber yang pertama bekerja di Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Beliau melakukan aksi bela negara dengan mengimplementasikan Core Values ASN yang berakhlak. Kemudian beliau juga datang tepat waktu dan bekerja sebaik mungkin sebagai bentuk wujud aksi bela negara. Kemudian adapun hal yang dapat dilakukan agar tidak terjadi salah satu isu kontemporer yaitu korupsi dengan profesi beliau sebagai ASN di lingkup inspektorat, beliau melakukan pembinaan administrasi untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam keuangan seperti itu. Untuk selanjutnya itu narasumber kita yang kedua, beliau seorang ASN sebagai tenaga pendidik di Universitas Syiah Kuala Aceh. Nah, beliau telah memahami betul apa itu wawasan kebangsaan dan juga telah melakukan aksi bela negara sesuai profesi sebagai dosen. Yang pertama itu beliau menerapkan atau mengimplementasikan Core Values ASN yang berakhlak. Salah satunya itu menggunakan BMN barang milik negara sebaik mungkin. Sebagai contoh, setelah perkuliahan telah selesai, beliau mematikan lampu ruang kelas karena tidak digunakan lagi. Nah, kemudian sebagai seorang dosen, beliau melakukan bakti sosial ke masyarakat seperti itu. Nah, adapun tantangan yang akan dihadapi di masa depan, beliau berpandangan yaitu tentang persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kita tahu pada saat ini sangat mudah berita hoax atau hate speech yang dapat menimbulkan perpecahan atau disintegrasi seperti itu. Selanjutnya, kalau masalah isu kontemporer di sini, kami mengangkat tentang narkoba. Nah, karena beliau saat ini berdomisili di Aceh, harapannya yaitu perlunya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap narkoba ini. Karena pada saat ini hukum memang ada seperti itu di Aceh, tetapi pengaplikasian atau cara prakteknya belum tegas seperti itu. Selanjutnya kita lanjut ke narasumber kita yang ketiga. Nah, narasumber kita yang ketiga ini sangat menarik. Kenapa? Karena pada saat ini beliau berdomisili di luar Indonesia karena sedang menempuh pendidikan S2 di Bristol University di UK. Nah, beliau tidak hanya memahami wawasan kebangsaan, tetapi telah mewujudkan aksi bela negara. Salah satunya itu bergabung dengan PPI UK. Nah, PPI merupakan Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi baru-baru ini narasumber kita melakukan aksi penggalangan dana untuk Gempa Cianjur. Nah, kemudian adapun aksi bela negara selanjutnya ialah
beliau harus memahami apa itu Indonesia, karena pada saat berada di luar, kita tentunya akan mempresentasikan tentang Indonesia. Karena pada saat ini beliau berpendapat di tempat beliau banyak yang belum tahu tentang Indonesia. Jadi beliau merasa tertantang untuk memahami tentang Indonesia, baik itu dari segi budaya, agama, dan bahasa. Dan adapun tantangan kedepannya menurut beliau yaitu dari sektor pendidikan. Karena pada saat ini sering bergantinya kurikulum sehingga menyebabkan guru-guru bingung, dan pada saat ini metode pendidikan kita hanya berfokus pada satu cara saja seperti itu. Dan selanjutnya mengenai isu-isu kontemporer yang saya angkat di sini adalah tentang narkoba. Beliau berpendapat bahwasanya perlu peran orang terdekat seperti orang tua untuk mengawasi anak-anak agar tidak terjerumus dalam penggunaan narkoba seperti itu. Baik, itulah hasil wawancara dengan 3 narasumber yang memiliki background pendidikan dan profesi yang berbeda. Nah, disimpulkan bahwasanya 3 dari 3 narasumber kita memahami apa itu wawasan kebangsaan dan telah melakukan aksi bela negara sesuai profesi mereka masing-masing. Sekian video tentang wawancara ini, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.